Umar bin Khattab, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Kemudian di situ disebutkan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini sahabat Umar mendengar langsung dari Rasulullah, maka lafadznya menggunakan sami'tu yaqul, aku mendengar beliau bersabda. Artinya beliau tidak mendengar dari orang lain, bukan orang ketiga, tetapi beliau adalah orang yang langsung mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini disebutkan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maka ini adalah sumber pertama yang langsung mendengar dari Rasulullah. Dan hadis ini hanya diriwayatkan oleh sahabat Umar saja, tidak diriwayatkan oleh sahabat yang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh satu orang, dua orang, atau tiga orang, atau hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang, yang orang tersebut masih mungkin atau masih dimungkinkan untuk berbohong bersama-sama, maka hadis tersebut disebut hadis ahad. Disebut hadis ahad. Maka di dalam periwayatan hadis itu hendaknya perawinya adalah seorang yang adil. Maka kalau perawinya adil, yang menyampaikan adalah orang adil, maka meskipun yang meriwayatkan adalah satu orang, hadis tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Maka hadis ahad itu ada tiga jenis. Yang pertama yang disebut dengan ahad gharib. Ahad gharib itu yang mendengar dari Rasulullah SAW hanya satu orang. Termasuk hadis innamal a'malu binniyat. Ini yang mendengar dari Rasulullah SAW hanya satu orang, sahabat Umar bin Khattab. Tidak ada sahabat yang lain. Dan hadis ini dipakai hampir dalam semua ranah ibadah. Ini menunjukkan bahwasanya hadis itu meskipun ahad, meskipun hanya didengar oleh satu orang, lalu kemudian oleh satu orang itu disampaikan kepada yang lainnya, maka hadis tersebut adalah hujjah atau dalil yang kuat. Maka Bapak Ibu, di dalam ibadah semuanya itu selalu meletakkan yang pertama adalah niat. Ibadah apapun, padahal yang mendengar dari Rasul hanya satu orang, menunjukkan meskipun yang mendengar dari Rasul itu satu orang, meskipun hadisnya itu adalah ahad, maka bisa dijadikan sebagai dalil. Ini adalah ahad gharib, yang mendengar satu orang. Nah, kalau yang mendengar dua orang dari Nabi itu disebut ahad aziz. Nah, jadi yang mendengar dari Rasulullah ada dua orang. Kalau yang mendengar tiga atau lebih sebelum sampai kepada derajat mutawatir, maka hadis tersebut disebut ahad masyhur. Jadi ahad yang terkenal atau masyhur. Maka ini semua bisa dijadikan dalil baik dalam masalah fikih maupun dalam masalah akidah. Jadi kalau Rasul sudah bersabda dan sudah didengar oleh sahabat, baik yang mendengar satu, dua atau tiga orang atau bahkan banyak orang, maka apa yang diucapkan oleh Rasul itu adalah dalil. Itu adalah sebagai rujukan, sebagai hujjah bagi kita untuk beramal, untuk kita yakini meskipun yang mendengar dari Rasul hanya beberapa orang. Maka di dalam akidah kita tidak membedakan antara hadis ahad dalam masalah akidah dan hadis ahad dalam masalah fikih. Karena nanti akan kita jumpai dalam perkara-perkara akidah pun ada perkara-perkara yang hadisnya hadis ahad. Maka tetap wajib untuk kita terima, karena ketika Rasulullah SAW bersabda, maka sabda beliau itu adalah termasuk bagian dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa
wahyu yuha. Tidaklah beliau mengucapkan dengan hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Maka jangan sampai kemudian kita menolak perkara-perkara akidah dengan alasan hadisnya ahad. Meskipun yang mendengar dari Rasul itu hanya beberapa orang, kalau Rasul sudah bersabda, maka hadis tersebut adalah benar, ucapan Rasul itu adalah benar.